Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Siti Anisah dan Sania Zakiratul Aufar, Hukum Acara Peradilan Agama, akan mempresentasikan materi kami dengan judul Musyawarah Majelis Hakim dan Peradilan Agama. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Sania Zakiratul Aufar, yaitu tentang pengertian musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam sidang yang tertutup. Karena dalam musyawarah itu masing-masing hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara yang tersebut secara rahasia dengan arti tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim. Aturan tentang musyawarah majelis hakim. 1. Dalam HIR pasal 178 ayat 1 pada judul tentang permusyawaratan dan keputusan hakim ditegaskan sebagai berikut. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak. Kedua, UU nomor 7 tahun 1989 pasal 59 ayat 3 menyatakan bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. 3. UU nomor 4 tahun 2004 pasal 19 4. Buku 2 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama pada halaman 32 poin C di bawah judul Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim diuraikan dalam 4 poin sebagai berikut. 1. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Pasal 19 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004. Teknik pengambilan putusan. Dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH, SIP, M.Hum, menyebut bahwa musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan pengadilan agama yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia. Maksudnya, apa yang dihasilkan dalam rapat majelis hakim tersebut hanya diketahui oleh majelis hakim yang memeriksa perkara sampai putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Siti Anisah. Teknik pengambilan putusan. Adapun teknik jalannya rapat musyawarah majelis hakim adalah seperti yang telah diatur pada buku 2 di atas. Ketua majelis hakim memimpin musyawarah. Kesempatan pertama mengemukakan pendapat diberikan kepada hakim anggota 2 atau hakim yang paling junior. Berikutnya, kesempatan mengemukakan dapat diberikan kepada hakim anggota 1, hakim yang agak senior. Terakhir, ketua majelis akan menyampaikan pendapat hukumannya. Pada dasarnya, panitera yang ikut bersidang tidak dibenarkan untuk mengikuti rapat musyawarah majelis hakim. Demikian simpulan yang dibuat oleh Profesor Dr. Andes Haji Abdul Manan, dan ini sesuai dengan isi buku 2 seperti dikutip di atas. Alasannya adalah karena musyawarah itu bersifat rahasia. Dan ini menurut beliau sesuai dengan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
Di balik itu, masih menurut Pak Manun, kemungkinan panitera pengganti ikut dalam musyawarah majelis. Bisa saja dibenarkan dengan catatan, majelis hakim memandang kehadiran panitera sidang itu dalam musyawarah majelis hakim. Hal itu adalah tergantung pada pandangan ketua majelis, apakah keikutsertaan panitera sidang itu diperlukan atau tidak. Dari segi metodologi, secara sederhana, para hakim di lingkungan peradilan agama dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Perumusan masalah atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun dari tergugat yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab, inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. 2. Pengumpulan data dalam proses pembuktian setelah hakim merumuskan pokok masalahnya. Kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian ini, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah dikonstatir, data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya. 3. Analisa data untuk menemukan fakta. Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. 4. Penentuan hukum dan penerapannya. Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, tetapi yang dicari hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkret. Jika peristiwa konkret itu telah ditemukan hukumnya, maka langsung menerapkan hukum tersebut. Jika tidak ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 5. Pengambilan keputusan. Para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut. Selanjutnya, peradilan agama. A. Pengertian. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Lihat pasal 1 angka 1 UU nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas. UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas, UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU 3 2006 yang menjadi kewenangan dari peradilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Jadi, untuk perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama. B. Tugas pokok dan fungsi peradilan agama. Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan agama juga adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.
organisasi peradilan agama, ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi. Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifesti dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Tugas-tugas lain pengadilan agama ialah 1. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya. 4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Fungsi: melakukan pembinaan terhadap pejabat strukturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, justisial, maupun administrasi umum. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya, atau dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 UU nomor 3 tahun 2006. Dan yang terakhir, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya